الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ketiga. Kemarin kita atau pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk kepada kitab dan kita sudah menjelaskan apa itu majaz aqli. Hari ini sedikit murajaah. Majaz aqli atau majaz fil isnad itu adalah isnadul fi'li. Nah, ketika dibilang isnadul fi'li, yang dimaksudkan dengan fi'il di situ adalah lafaz fi'il, menyandarkan lafaz fi'il, au ma fi ma'nahu, atau sesuatu yang semakna dengan lafaz fi'il. Nah, yang semakna dengan lafaz fi'il itu apa aja? Ya, kemarin kita jelaskan yang semakna dengan lafaz fi'il itu ada banyak, misalnya masdar. Darbun atau daraba, ini adalah fi'il. Ya. Fi'il itu mempunyai makna, menunjukkan makna hadas dan juga menunjukkan makna zaman, hadas atau masdar. Ya. Berarti di dalam daraba ada makna darbun. Ya, ada makna darbun. Kemudian di dalam daraba juga ada makna zaman, yaitu ya az-zaman al-madi. Ya. Al-madi. Nah, tetapi ketika kita maksud fi maknahu, yang semakna dengan fi'il, yang dimaksud dengan yang semakna dengan fi'il adalah hanya yang mengandung hadas saja. Yang dimaksud dengan semakna fi'il maksudnya adalah yang ada mengandung hadas. Misalnya isim fa'il daribun. Ya, daribun ini punya makna hadas, yaitu di dalam daribun ada makna darbun, ya kan? Dan di dalam daribun ada zat. Ya, zat yang muttasifun bid darbi min haitsul wuqu atau min haitsus sudur. Orang yang mengeluarkan pukulan. Kan doribun ada dua, ada orangnya, ada masdarnya. Ya. Ada zat, ada masdar. Nah, maka doribun ini dianggap sama atau semakna dengan fi'il, semakna dengan fi'il. Kenapa dianggap semakna dengan fi'il? Karena dia mengandung hadas. Jadi yang dilihat dari semakna dengan fi'il bukan berarti dia mengandung hadas dan zaman, tapi cuman mengandung hadas saja. Ya, jadi yang dimaksud dengan makna fi'il di sana maksudnya adalah cuman hadas, bukan seluruh makna fi'il, tapi cuman hadas saja. Oke, sekarang kalau misalnya kita bilang a indaka, ya, a indaka zaidun, ya, indaka itu kan zaraf, ya, zaraf, ya, zaraf ini di mana keserupaannya dengan fi'il. Kalau zarab kita lihat muta'allaq ya. Ya, kita lihat muta'allaq daripada zarab. Ya, muta'allaq sudah kita jelaskan di ajrumiyah. Ya. Aindaka ini muta'alliq. Ya, dia muta'alliq dengan khabar yang mahzub. Ya, takdirnya adalah mustaqir. Ya, atau istaqarra. Ya, tergantung kita menakdirkan, ya. Berarti mustaqirrun indaka zaidun, asalnya seperti itu, ya. Nah, maka muta'allaq zarab itu dianggap dia serupa dengan fi'il, tapi serupa dengan fi'ilnya dari mana? Melihat dari muta'allaqnya. Begitu juga dengan majrur. Kalau kita bilang afi ad-dar, afid dari zaidun, apakah zaid ada di rumah? Nah, fiddar ini juga muta'alliq dengan sesuatu, yaitu mustaqir, ya. Itu mustaqir, ya, atau istaqarra. Nah, mustaqir dan istaqarra itu mengandung makna fi'il. Jadi dilihat zarab dan jar itu dia mengandung makna fi'il dari sisi kalau dia mempunyai muta'allaq. Berarti dengan syarat dia mempunyai muta'allaq, ya. Oke, itu makna fi'il. Ya.
Wa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu li mulabasatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadi ila ma huwa lahu. Sudah kita jelaskan. Walahu mulabasatun syatta. Fi'il itu, mulabasah itu kemarin kita jelaskan, mulabasah adalah munasabah antara fi'il dengan fa'il majazi atau antara fa'il hakiki dengan fa'il majazi, ya. Itu mulabasah. Nah, fi'il itu dia berhubungan dengan zaman. Karena dia berhubungan dengan zaman, maka kita boleh menisbahkan fi'il kepada zaman. Misalnya kita bilang anbata ar-rabi'u al-baqla. Ya. Kata anbata, satu kata anbata itu hakikah. Kata ini kata hakikah. Anbata artinya menumbuhkan, berarti maknanya asli. Ar-rabi', kalau kita maksudkan ar-rabi' adalah musim semi, maka dia juga hakiki. Ya, tidak ada majas di sana. Al-baqla, sayur-sayuran, dia juga hakiki. Dalam katanya tidak ada majas. Di dalam katanya. Di mana letak majasnya? Letak majasnya adalah saat kita menyandarkan inbat kepada rabi'. Kenapa? Karena anbata menumbuhkan, fa'il sesungguhnya menumbuhkan itu adalah Allah. Harusnya fa'ilnya adalah Allah. Ya, harusnya Allah. Harusnya asal kata anbata rabi' wal baqla adalah anbatallah hu al-baqla, ya, fir rabi'. Ya, Allah menumbuhkan sayur-sayuran pada waktu musim semi. Ya, seringnya musim semi itu musim di mana tumbuh-tumbuhan itu subur. Ya. Nah, fa'il hakikinya adalah Allah. Ya. Tetapi kita boleh menisbahkan fi'il, mengisnadkan, menyandarkan fi'il bukan kepada fa'ilnya, tetapi kita melewati fa'il. Kayak dikatakan majas. Ya, li'annahu tajawaza, karena dia melewati. Dia melewati fa'il hakikinya kepada siapa? Dia melewatinya kepada zaman. Ya, diisnadkannya kepada zaman. Berpindah, yang awalnya isnadnya kepada Allah dipindahkan kepada zaman. Nah, melewati ini harus ada alaqah. Kenapa kita boleh mengisnadkan inbat kepada rabi'? Harus ada alaqah. Harus ada mulabasah. Mulabasah itu alaqah. Harus ada hubungan. Apa hubungannya antara inbat dengan rabi'? Ya, harus ada hubungannya. Kita tidak boleh sembarang menyandarkan. Misalnya kita bilang, ya, anbata, misalnya kita bilang anbata az-zujaja al-baqla misalnya. Gak boleh kita bilang seperti itu. Gak bisa kita bilang ini majas. Ya, ini namanya hazayan. Ya, hazayan itu kalam farir. Kalam yang tidak ada maknanya. Kenapa? Karena antara menumbuhkan dengan kaca itu nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kita tidak bisa menyandarkan. Jadi tidak semua itu bisa disandarkan. Lalu kita bilang itu majas, enggak. Syaratnya majas harus ada mulabasah. Nah, di sini antara inbat dengan rabi ada mulabasah atau ada alaqah. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah zamaniyah. Atau zamaniyah. Karena waktu rabi itu adalah zaman daripada tumbuhnya sayur-sayuran. Nah, kita boleh menyandarkannya kepada zaman. Ya, paham ya? Nah, itu murojaah. Ya. Walahu mulabasatun syatta yulabisu zamana wal makan. Berarti kita boleh juga menyandarkan kepada makan, kepada tempat. Wal maf'ul. Maksud maf'ul adalah maf'ul bihi. Ya, maksud maf'ul bihi bisa maf'ul bihi dengan tanpa bantuan huruf jar atau maf'ul bihi dengan bantuan huruf jar. Ya. Ya. Contohnya nanti disyarah. Ya. Was sabab, kita juga bisa menyandarkannya kepada sabab. Ya. Misalnya kita bilang banal amiru al madinata. Ya. Kita menyandarkan membangun kota maksudnya membangun gedung-gedung di kota. Ya. Banal amiru, kita menyandarkannya kepada amir. Ya. Padahal amir dia hanya duduk di kursi, hanya tanda tangan dan hanya meletakkan batu pertama. Ya, itu dikatakan membangun. Kenapa? Karena dia jadi sebab. Yang membangun sebenarnya adalah al-ummal. Ya. Yang membangun sebenarnya fa'il hakikinya adalah al-ummal. Ya, tapi disandarkan kepada amir. Ya. Nah. Kemudian majas akli, di sini contohnya semuanya adalah khabar. Majas akli itu bisa juga terjadi di insya.
Ya, jadi bukan cuma terjadi di khabar, karena isnad itu ada di khabar, ada di insya. Ya kan? Ketika kita bilang, ketika ada ayat Quran, ya Hamanu, ya panjang nggak? Haman, ibni, li sarhan. Ya Haman, Haman itu salah satu penasihatnya Firaun, salah satu orang penting di kerajaan Firaun. Ya Haman, yang diperintahkan adalah Haman, ibni li, bangunkan saya. Ya, sarhan, ya. Bangunkan saya gedung-gedung yang tinggi. Ibni li. Ya. Yang diperintahkan siapa? Haman. Padahal yang melakukan siapa? Ummal juga, tapi yang diperintahkan Haman. Ya. Nah, ibni ini isim, ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu insya, ya kan? Fi'il amr itu insya karena sesuatunya belum terjadi. Ya. Nah, insya. Di dalam ibni ini ada dhamir mustatir, yaitu anta. Nah, anta ini kembali ke si Haman. Ya. Berarti kita menyandarkan ibni kepada anta. Padahal yang membangun siapa? Yang membangun adalah ummal. Yang membangun adalah ummal. Nah, ini majasnya terjadi di insya. Jadi majas akli itu jangan dibayangkan cuman terjadi di cuman terjadi di khabar, jumlah khabariyah saja, tapi juga dia terjadi di insya. Karena isnad itu ada di insya, ada di khabar. Ya. Nah, kemudian ya, wal qarinatu. Ya, di dalam majas itu selain ada mulabasah, selain ada hubungan, wajib ada qarinah. Ya. Qarinah itu apa fungsinya? Fungsi qarinah adalah untuk memalingkan mukhatab, memalingkan seseorang dari memahami makna hakikinya. Ya. Ketika dibilang ya Haman ibni li, kalau tidak ada qarinahnya, seakan-akan raja itu menyuruh si Haman. Ya, seakan-akan Firaun menyuruh Haman saja yang melakukan. Ya, tapi qarinahnya apa? Qarinahnya Haman itu adalah orang penting. Ya, melalui dia yang menyuruh orang-orang, dia yang menyuruh Umar untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu alaqah. Atau misalnya itu qarinah. Atau misalnya tadi anbatar rabi'u al-baqla. Kita menyandarkan proses menumbuhkan kepada musim semi. Ya. Qarinahnya apa misalnya? Ya. Qarinahnya adalah yang mengatakan adalah orang muslim. Ya. Berarti qarinahnya haliyah. Ya, qarinahnya haliyah. Ya. Nah, karena yang mengatakan orang muslim itu meyakini segala sesuatu itu yang menumbuhkan adalah Allah. Ya, bukan zaman. Ya, bukan zaman. Ya, bukan juga hujan. Wal qarinatu, dan qarinah. Ya, fungsi qarinah itu apa? Fungsi qarinah adalah memalingkan orang dari memahami bahwasanya lafaz yang diucapkan adalah lafaz hakiki. Qarinah itu membawa orang untuk memahami makna majazi. Ya. Wal qarinatu imma lafziyatun. Qarinah itu bisa berbentuk lafaz, imma lafziyah. Ka qauli majhulil hal. Seperti perkataan orang yang keadaannya tidak kita ketahui, majhulil hal. Ba'da qaulihi, setelah dia mengucapkan anbatar rabi'ul baqla innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia bilang seperti itu. Ya. Dia bilang anbata ar-rabi'ul baqla innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kata innallaha ala kulli syai'in qadir ini qarinah. Berarti dia sedang menyandarkan proses menumbuhkan hakiki itu adalah Allah yang melakukan. Ya, dia sedang menyandarkan seperti itu. Nah, tapi di sini dia menyandarkan inbat itu kepada Rabi'. Ya, berarti menyandarkannya ini majas. Dari mana kita tahu? Karena dia mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa kaqaulika hazamal amirul junda wa huwa fi qasrihi. Ya. Nah, kata wa huwa fi qasrihi. Hazamal amiru. Ya. Raja telah mengalahkan musuh-musuh, prajurit musuh al-junda. Wa huwa fi qasrihi, padahal dia berada di istananya. Nah, kata padahal dia berada di istananya, ini adalah qarinah bahwasanya bukan raja yang berperang. Ya. Jadi menyandarkan al-hazam kepada raja itu adalah majas. Berarti maksudnya adalah prajurit-prajuritnya itu berperang karena perintah raja. Ya, jadi raja di sini adalah karena sebab. Amir di sini karena sebab. Nah, wa huwa fi qasrihi. Ini adalah qarinah lafziyah. Ya, tetapi qarinah ini berlaku pada zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang orang di dalam kamar bisa menghancurkan sebuah negara hanya dengan memencet tombol. Ya.
pencet satu, datang bom nuklir. Ya kan? Iya kan? Sekarang, zaman sekarang. Berarti zaman sekarang wa huwa fi qasrihi itu bukan jadi qarinah lagi. Ya. Karena bisa jadi hakikah. Ya. Wa imma ma'nawiyah. Ma'nawiyah atau haliyah. Ya. Wa imma ma'nawiyah atau qarinahnya qarinah maknawi. Ya. Ka suduril awwali. Suduril awwali maksudnya apa? Suduril awwali seperti keluarnya al awal, ai ka suduri mithalil awal. Seperti keluarnya contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang mana? Anbatar rabi'. Ya. Seperti keluarnya contoh yang pertama minal muwahhid, dari seseorang yang mengesahkan Tuhan. Jadi kita tahu orang ini muslim, lalu dia mengatakan anbatar rabiul baqla. Dia diam. Tidak mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Enggak ada dia mengatakan seperti itu. Dia cuma bilang anbatar rabi'u al baqla. Nah, dengan seperti itu kita tahu bahwasanya dia sedang melakukan dia sedang menggunakan majas. Ya. Atau dia bilang syafat tabibul marida. Ya, syafa at-tabibu al-marida. Ya. Dokter itu sudah menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ini menyandarkan proses penyembuhan, ya, orang sakit kepada dokter. Ya. Padahal dokter itu hanya sebab, ya, yang menyembuhkan bukan dokter. Buktinya apa? Buktinya di TV-TV itu sering. Ya, setelah dia operasi lalu dia keluar kamar, loh, mohon maaf katanya. Kita hanya berusaha. Ya, kita hanya berusaha. Ya. Berarti yang menyembuhkan bukan dokter. Kalau dokter bisa menyembuhkan, ya, tidak ada orang yang meninggal dunia. Ya. Nah, kalau yang mengucapkan ini orang muslim, maka pengetahuan kita bahwasanya yang mengucapkan itu orang muslim, berarti kita tahu itu sedang majas. Karena orang muslim itu meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Pergi ke dokter berobat itu hanya sebab. Ya, salah satu daripada sebab kesembuhan. Ya. Beda kalau yang misalnya orang ateis, dia memang meyakini yang menyembuhkan itu dokter. Ketika dia ngucapin syafat tabibul marida, maka itu adalah hakikah. Jadi melihat hakikah atau majas itu dilihat siapa yang mengucapkan. Ada qarinah atau tidak ada? Tidak ada qarinah. Kalau dia mengucapkan orang yang beriman, berarti keadaan dia sebagai orang beriman, ya, itu sebagai qarinah. Nah, itu maksudnya qarinahnya qarinah maknawiyah. Ya. Wa kastihalati, atau seperti istihalati qiyamil musnadi bil madhkur. Ya. Seperti mustahilnya qiyam, terjadinya musnad, terjadinya musnad bil madhkur. Ya. Ya. Seperti mustahilnya qiyamul musnad bil mazkur. Bil mazkur maksudnya bil isnad. Ya, bil mazkur maksudnya bil isnad. Misalnya, nah, ini qarinah yang biasanya qarinah mustahil ini biasanya sering dinisbahkan ke ayat-ayat mutasyabihat dalam firman Allah. Ya, seperti kayak Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, duduk di atas kursi itu mustahil. Ya, mustahil bagi Allah. Karena duduk itu melazimkan, membuat kita mengatakan bahwa Allah itu jisim. Ya, dan jisim bagi Allah itu mustahil. Ya. Nah, dalam kitab contohnya seperti ini. Mahabbatuka ja'at bi ilaika. Ya, mahabbatuka ja'at bi ilaika. Kecintaanku padamu, mahabbatuka, ya, kecintaanku padamu, ja'at, datang, bi. Nah, ada ba di sana. Kalau kita mengatakan ba-nya ini lil musahabah, sebagaimana pendapatnya Imam Mubarrid, ya. Al musahabah. Kalau kita bilang mahabbatuka ja'at bi ilaika dan bi-nya itu lil musahabah, berarti
yang datang kepadamu itu ada dua orang. Ada dua hal. Yang pertama saya, yang kedua cinta saya. Ada dua. Ya. Nah, cinta dengan datang sendirinya itu mustahil nggak? Mustahil. Ya, mustahil. Nah, mustahil di situ menunjukkan bahwasanya kata mahabbah ja'at, ya, itu majas. Ya, itu majas. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah istihalah. Karena cinta itu mustahil dia berjalan sendiri. Ya, mustahil dia berjalan sendiri. Itu kalau kita jadikan baknya lil musahabah. Tapi kalau kita jadikan baknya sababiyah, kita bilang berarti di sini tadi ada isnad ja'at kepada mahabbah. Ya. Kalau kita jadikan baknya li sababiyah, mahabbatuka ja'at bi, ya, ilaika, ai kecintaanku padamu itu membuatku datang kepadamu. Ya. Kalau dia jadi apa namanya? Jadi sababiyah. Ya. Kalau jadi sababiyah nggak ada masalah. Ya, nggak ada mustahil sana. Ya. Kastihalatil qiyam. Nah, istihalatil qiyam ini biasanya yang digunakan oleh ulama-ulama mutakallimin. Ya, ulama mutakallimin mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Dalilnya pasti mustahilnya itu terjadi kepada Allah. Ya, mustahil qiyam. Ya, itu majas akli. Ya. Berarti apa? Majas akli adalah majas yang letak majasnya itu berada di proses penyandaran, isnad. Ya. Lafaz yang menunjukkan majas itu bisa saja semuanya hakikah. Atau berarti di dalam majas akli itu ada tiga hal. Ada musnad ilaih, ada al-isnad, ya kan? Ya. Musnad itu misalnya khobar atau misalnya fi'il. Musnad ilaih itu fa'il, mubtada atau fa'il. Ya. Nah, kemudian ada proses penyandaran, menyandarkan musnad kepada musnad ilaih. Ini yang dinamakan dengan isnad. Nah, musnad ini berupa lafaz. Musnad ilaih ini juga berupa lafaz. Ya. Isnad ini sesuatu yang maknawi, yang hanya bisa diketahui oleh akal. Yang hanya bisa diketahui oleh akal. Makanya majasnya dikatakan majas akli. Ya, majasnya dikatakan majas akli. Nah, lafaz musnadnya ini bisa hakikah, bisa majas. Lafaz musnad ilaihnya bisa hakikah, bisa majas. Tapi majasnya bukan majas akli. Ya, majasnya bisa majas isti'arah, bisa majas mursal. Nanti kita belajar. Ya, musnad ilaih bisa majas isti'arah, bisa majas mursal. Nah, letak majas akli di mana? Cuman di proses penyandaran ini saja. Di isnad. Dan isnad itu tidak ada berhubungan dengan lafaz. Ya, makanya isnad itu dinamakan isnad al-aqli. Karena yang mengetahui adalah akal. Tidak ada bantuan lafaz di sana. Ya. Tidak ada bantuan lafaz. Ya. Nah, itu majas akli. Ya. Kemudian wa ammal majazul mufradu. Ya. Kemarin di awal di taksimnya i'lam annal majaza imma an yakuna fil isnad, ya kan? Imma an yakuna fil isnad wa imma an yakuna fil kalimah wa imma an yakuna fil murakkab. Ada 3 pembagiannya. Imma an yakuna fil isnad, yang fil isnad sudah kita bahas. Wa imma an yakuna fil kalimah wa imma an yakuna fil murakkab. Ya. Nah. Lalu dibilang fal majazu fil isnad. Ya, fal majaz, fa-nya litafri'. Ya, untuk menjelaskan kalam sebelumnya. Kalam i'lam anal majaz secara umum lalu dirincikan. Namanya fa tafri'. Ya. Fal majazu fil isnad, berarti dia menjelaskan majaz fil isnad. Nah, kemudian di sini wa ammal majazul mufrad. Di taksim ada nggak disebut majaz mufrad? Nggak ada. Yang ada adalah majaz fil kalimat. Kenapa musannif mengganti kata al-majazu fil kalimah dengan al-majazul mufrad? Maknanya sama, majaz fil kalimah atau majaz mufrad itu sama. Ya. Tapi kenapa musannif mengganti? Ya. Mengganti majaz fil kalimah dengan majaz mufrad. Nah, musannif mengganti beralih daripada menggunakan majaz fil kalimat di kata ini dengan mengganti majaz bil mufrad
al-majazul mufrad supaya musannif bisa mendatangkan definisi yang masyhur. Ya, yaitu majaz al-mufrad itu adalah al-kalimah al-musta'malah. Ya. Kalau misalnya musannif mengatakan wa ammal majazu fil kalimah, kalau musannif mengatakan di sini fil kalimah, maka musannif tidak bisa mendefinisikan fil kalimah al-kalimah. Ya. Itu menjadikan definisi, menjadikan mu'arraf itu yang didefinisikan. Ya. Menjadikan mu'arif yang mendefinisikan, mu'arif namanya, atau ta'rif. Ya. Menjadikan ta'rif itu mengambil sebagian dari mu'arraf. Ya, lafaz kalimah. Yang kita ingin definisikan itu kalimah. Lalu kita menggunakan lafaz kalimah. Padahal kalimah kita belum paham. Ya. Hanya untuk memahami kalimah kita perlu definisi lagi. Daur. Ya, dan itu tidak boleh dalam ta'rif. Nah, untuk menghindari itu, musannif mengganti. Ya, mengganti katanya dari majaz mufrad menjadi dari majaz fil kalimah menjadi majaz mufrad. Kalau misalnya musannif tetap ingin mendatangkan sesuai taksim di atas, beliau bilangnya wa ammal majazu fil kalimah, maka definisinya bukan al kalimah al musta'malah, tapi definisinya adalah isti'malul kalimah. Isti'mal al kalimah. Ya, isti'malul kalimah. Al majaz al mufrad. Ya. Kemudian al majaz fil kalimah. Jadi ada dua definisi. Yang paling masyhur adalah definisi yang di atas, yaitu al kalimah al musta'malah. Ya, al kalimah al musta'malah. Ini definisi yang masyhur. Ya. Kalau beliau ingin mendatangkan definisi yang lain, kalau tetap ingin menggunakan kata al majaz fil kalimah, maka beliau akan mendatangkan definisi ini dengan isti'malul kalimah. Isti'malul kalimah. Apa bedanya dua istilah ini? Ya. Kalau kita bilang majaz mufrad itu adalah al kalimah al musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu, ya, maka yang jadi majaz adalah lafaz. Ketika kita bilang misalnya ra'aitu asadan yahtub. Ya. Ya. Ketika kita bilang ra'aitu asadan yahtub, kalau kita mendefinisikan majaz mufrad dengan al kalimah al musta'malah, kalimat yang digunakan fi ghairi ma wudi'at lahu. Kalau kita menggunakannya seperti itu, maka yang dikatakan ketika ditanya di mana letak majaznya, kita bisa bilang letak majaz mufradnya ada di kalimat asad. Ya. Tapi kalau kita mendefinisikannya dengan isti'malul kalimah fi ghairi ma wudi'at lahu, ya, maka kita tidak bisa bilang letak majaznya adalah di lafaz asad. Kenapa? Karena lafaz asad itu bukan isti'mal. Ya. Tapi letak majaznya di mana? Letak majaznya adalah di penggunaan mutakalim. Mutakalim menggunakan lafaz asad tapi menunjukkan makna bukan makna asad. Jadi penggunaan. Ya, isti'mal ini kan masdar. Masdar itu perbuatan mutakalim. Kalau kalimat diucapkan yang ini sekarang ada mutakalimnya atau tidak ada, lafaz asad ini adalah majaz. Tapi kalau kita bilang majaz fil kalimah itu adalah isti'malul kalimah, berarti yang jadi majaz adalah perbuatan mutakalimnya. Perbuatan mutakalim mengucapkan asad memaksudkan rajul suja, mengucapkan asad tapi yang dimaksud adalah orang pemberani, itu yang majaz. Perbuatannya. Yang dikatakan majaz perbuatannya. Kalimatnya enggak. Paham ya bedanya? Kalau pakai definisi yang di atas al kalimah al musta'malah, letak majaznya di mana? Kalimat asad. Kalimat asad yang menunjukkan rajul suja. Ya. Nah, dan itu definisi yang masyhur karena majaz pembahasan ilmu balaghah itu juga pembahasannya di lafaz, bukan pembahasannya di perbuatan mutakalim. Ya kan? Kalau kita bilang majaz fil kalimah itu adalah isti'malul kalimah, berarti yang kita bahas perbuatan mutakalim. Ya. Paham ya bedanya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke definisi, ya, ada mukaddimah yang harus kita jelaskan untuk memahami definisi itu. Yang pertama, ada istilah namanya al-wad'u. Al-wad'u.
Ya. Al-wad'u itu apa? Al-wad'u itu adalah ta'yinul lafzi. Ta'yinu al-lafzi biizai ma'nan. Ya, biizai ma'nan. Bihaitsu idza utliqa al-awwal fuhima as-tsani lil alimi bil wad'i. Wada'. Ya. Wada' itu apa? Ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Ya. Ta'yinul lafzi, di sini ada idhofah. Ta'yinul lafzi, ay ta'yinul mutakallim, ay ta'yinul wadi' al-lafz. Apa maksudnya? Seorang wadi' meletakkan sebuah lafaz bi izai maknan. Iza ay muqabalah, berhadapan. Berhadapan dengan makna. Ya, seorang wadi' meletakkan sebuah lafaz berhadapan dengan makna. Misalnya apa? Misalnya ini sesuatu baru dibuat. Ketika baru dibuat, namanya belum ada. Ya, namanya belum ada. Lalu kita melihat sesuatu ini. Nah, melihat sesuatu. Kemudian ketika kita memejamkan mata, gambaran kita tentang sesuatu itu namanya makna. Ya, gambaran kita tentang benda ini. Benda ini setelah kita lihat, lalu kita pejamkan mata, kita masih bisa membayangkan benda ini. Nah, itu namanya makna. Nah, makna itu kita tunjukkan, kita padankan dengan lafaz supaya kita bisa mengucapkan, supaya kita bisa menunjukkan makna itu. Lalu kita ucapkan. Benda ini kita letakkan di hadapannya, makna benda ini kita letakkan di hadapannya lafaz, yaitu remote. Ya. Nah, ketika kita ucap kata remote, orang yang tahu maksudnya ini itu akan langsung terbesit ke sini. Ya, langsung terbesit ke sini. Itu namanya wada'. Ya. Jadi wada' itu ta'yinul lafzi, memilih sebuah lafaz biizai maknan untuk berhadapan dengan sebuah makna, untuk menunjukkan sebuah makna. Iza itu muqabalah, berhadapan. Bihaitsu, sehingga idza utlika, kalau kita ucapkan al-awwal. Al-awwal maksudnya adalah al-lafz. Ya. Kalau kita ucapkan lafaz fuhimas tsani, maka orang akan memahami makna. Ya. Tadi setelah awal-awal sebelumnya kita tentukan, oh ini kita tentukan namanya remote. Setelah itu remote-nya nggak ada, hilang. Lalu kita ngomong, ambilkan remote. Nah, yang paham itu terbesitnya apa? Pasti dia ngambilnya remote, bukan ngambil tisu. Ya, kenapa? Karena dia mengetahui, ya, mengetahui peletakan kalimat itu. Nah, lil alimi bil wad'i. Ya, jadi lil alimi bil wad'i apa? Kait untuk paham. Ya. Bihaitsu idza utliqal awal fuhimas tsani. Kalau utlika diucapkan, kalau lafaz diucapkan, fuhimas tsani, fuhimal makna. Makna kita pahami. Bagi siapa? Lil alimi bil wad'i. Ya. Nah, misalnya kita bilang ke orang tua, ya, ibu ambilkan kolam. Ya, orang tua bingung. Ya, kenapa kolam diambil? Kolam kan buat mandi. Ya. Ya, karena kita terbiasa pakai bahasa Arab kan, sampai ke rumah jadi ambilkan kolam. Nah, kenapa orang tua nggak paham kolam? Karena dia tidak tahu proses, dia tidak tahu bahwasanya kolam itu diletakkan untuk menunjukkan makna pulpen, tapi pakai bahasa Arab. Maka harus ada kait lil alimi bil wad'i. Paham ya maksud wada'? Ya, wada' itu adalah proses pertama. Proses pertama meletakkan lafaz untuk menunjukkan makna. Itu namanya wada'. Nanti ada khilaf. Yang meletakkan bahasa itu siapa? Allah, manusia. Ya, itu khilafnya di usul fikih. Ya, di bab-bab awal biasanya. Di wada'. Ya. Dalilnya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, wa'allama Adamal asma'. Ya, asma itu semua nama. Ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Tapi yang dimaksudkan itu tentu saja bukan nama tempat. Kalau nama tempat wadahnya udah pasti, atau nama orang. Nama orang wadahnya udah pasti, orang tua kalian. Ya, nggak ada khilaf di sana. Yang meletakkan orang tua atau Allah, nggak ada khilaf. Jelas orang tua kalian. Ya. Nah, kemudian setelah wada', berarti kita sudah punya mufradat bahasa Arab, sudah punya lafaz yang menunjukkan makna. Al-insan misalnya, al-insan
itu sudah menunjukkan makna hewan ya, natik ya. Hayawan itu maksudnya makhluk hidup, bukan hewan. Jadi kalau ada orang Mesir bilang ke anaknya ya hayawan, maksudnya wahai makhluk hidup. Atau ketika mereka bilang ya kalb, ya binta kalb, misalnya kayak gitu. Orang Mesir suka kan bilang seperti itu. Ya, kalb di sana majas. Maksudnya adalah wahai anak orang yang setia. Enggak. Ya, bulan puasa harus nah, setelah wada datang marhalah namanya isti'mal. Jadi wada ini di mana kita tahu wada? Kita tahu wada itu di kamus. Ya, kamus. Ya, kalimat ini menunjukkan kata ini, kalimat ini menunjukkan kata ini. Itu di kamus melihatnya atau mu'jam. Ya, atau matnul lughah. Kemudian datang marhalah yang kedua setelah wada namanya adalah al-isti'mal. Ya, marhalah namanya marhalah isti'mal. Kita menggunakan lafaz-lafaz yang ada di kamus. Ya, kita gunakan untuk berbicara. Ya, itu namanya isti'mal. Isti'mal itu apa? Isti'mal itu adalah itlaqul lafzi. Ya, wa iradatul makna. Ya. Itlaqul lafzi wa iradatul makna. Mengucapkan sebuah lafaz dan menginginkan sebuah makna. Itu namanya isti'mal. Nah, disinilah terjadinya hakikah dan majaz. Ya. Hakikah dan majaz itu terjadi di isti'mal. Di wada itu tidak ada hakikah dan majaz. Karena wada semuanya proses peletakan pertama, nggak ada hakikah atau majaz di sana. Majaz atau hakikah itu letaknya di isti'mal. Ya. Misalnya ada seorang mutakalim ingin mengucapkan kata asad. Asad secara wada, di wada kalau kita buka kamus, asad maknanya adalah hewan muftaris, binatang buas. Ya, ini secara wadaknya seperti itu. Ketika menggunakan, kita boleh menggunakan kata asad ini sesuai dengan wadak. Ya, lalu kita bilang ra'aitul asada fil ghabah. Tadi saya melihat singa di hutan. Harimau, ya. Di hutan, singa di hutan. Ya. Maka lafaz asad berarti saya mengucapkan lafaz asad dan menginginkan makna singa, maka itu hakikah. Ya. Tapi kalau kita bilang ra'aitu asadan yakhtub, saya sedang menggunakan lafaz asad dan menginginkan makna, tapi maknanya bukan lagi makna hakiki, tapi makna majazi. Ya. Nah, itu marhalahnya di isti'mal. Jadi lafaz asad yang tadinya di wada atau ketika kita buka kamus maknanya adalah hayawan muftaris, dia bisa kalau kita gunakan sesuai dengan makna yang ada di kamus itu hakikah. Kalau kita menggunakan dia makna yang lain tapi dengan syarat ada alaqah dan ada qarinah, maka dia menjadi majaz. Jadi kalau ditanya majaz itu di mana, di marhalah mana? Namanya marhalah isti'mal. Isti'mal ini dari siapa? Isti'mal ini dari mutakallim. Ya, wada ini dari al-wadi'. Ya. Orang yang pertama meletakkan bahasa. Ya, nanti perbedaan pendapat yang tadi. Ya. Kemudian ada mutakallim. Datang marhalah yang ketiga, yaitu al-fahmu. Ya. Al-fahmu itu apa? Al-fahmu adalah intiqalu dhihni minal lafzi. Ya, makna faham di sini intiqalu dhihni minal lafzi ilal makna. Intikal, perpindahan otak kita dari sebuah lafaz kepada makna, ila makna. Ya. Misalnya tadi, setelah dia mendengar mutakalim mengatakan ra'aitu asadan yakhtub. Ya. Nah, setelah dia, faham ini di mana? Faham ini marhalahnya adalah mukhatab atau sami'. Mukhatab atau sami'.
ketika mutakalim mengatakan ra'aitu asadan yakhtub. Nah, mutakalim ketika mengucapkan kata asad, dia menginginkan sebuah makna, ya kan? Menginginkan sebuah makna. Ketika dia mengucapkan asad dan dia menginginkan sebuah makna, ya, dan dia mengatakan ingin menunjukkan bahwasanya asad itu adalah majaz, maka mutakalim mendatangkan qarinah supaya mukhatab memahami kata asad itu adalah majaz. Ya. Mukhatab yang mendengar lafaz asad, ra'aitu asadan. Ya. Kalau mutakalimnya berhenti sampai di situ saja, maka dari otak mutakalim, dari lafaz itu di otak mutakalim akan berpindah menunjukkan kepada makna tergambar singa. Ya. Itu namanya paham. Mutakalim memahaminya singa. Lalu ketika mendengar, mukhatab memahaminya singa. Lalu ketika mendengar mutakalim mengatakan yakhtub. Kata yakhtub itu memalingkan pahaman mukhatab tadi dari yang bermakna singa kepada bermakna rajul suja'. Ya. Makanya dia dikatakan qarinatun mani'ah. Dia dikatakan qarinah, tanda mani'ah yang menghalangi mukhatab untuk memahami makna hakiki. Ya. Dan memindahkannya kepada makna majazi. Ya. Dan memindahkannya kepada makna majazi. Itu marhalah faham. Ya. Dan difaham di sini, marhalah faham di sini, kalau misalnya tidak ada qarinah di kalam mukhatab atau qarinahnya tidak jelas, atau meskipun ada qarinah di marhalah faham ini, kita bisa memahami kalam daripada mutakalim itu sesuai maksud mutakalim atau tidak sesuai dengan maksud mutakalim. Ya. Karena yang penting bagaimana kita memahaminya. Ya, tapi dengan syarat pemahamannya itu berdasarkan kaidah. Ya. Karena lafaz itu, ya, lafaz itu bisa menunjukkan makna dilalah, ya, mutabaqah, atau dilalah tadamun, atau dilalah iltizamiyah. Ini bukan pembahasan mantik, tapi dimasukkan ke dalam buku mantik. Ya. Di balaghah ada juga di awal-awal bab ilmu bayan atau dia, ya. Dilalah mutabaqah itu apa? Dilalah mutabaqah itu adalah ketika lafaz menunjukkan keseluruhan maknanya. Misalnya ada lafaz insan. Ya, lafaz insan, kalau kita bilang insan itu menunjukkan hayawan natik secara keseluruhan, yang kita inginkan adalah hayawan natiknya, ya, maka dilalahnya mutabaqah. Atau kalau kita inginkan makna hayawan saja atau natik saja, maka namanya dilalah tadamun. Atau kalau kita ingin dari kata insan adalah al-alim, ya, hadzal rajul insan, kullul insan, misalnya ini adalah orang paling sempurna, maksudnya si alim. Nah, maka dilalahnya dilalah iltizamiyah. Ya, karena alim itu bukan esensi dari manusia. Ya, alim itu bukan esensi dari manusia. Nah, setiap lafaz itu bisa kita pahami dengan tiga ini. Bisa dengan dilalah mutabaqah, makna sempurnanya, atau makna sebagiannya, atau makna yang berkaitan erat. Ya, yaitu dilalah iltizam. Nah, kalau insan menunjukkan makna dilalah mutabaqah, ini namanya hakikah. Kalau menunjukkan makna sebagian, namanya majaz. Ya, ini majaz. Ya, kalau menunjukkan dilalah iltizamiyah itu juga majaz. Nah, mutakalim yang mendengar kata mukhatab itu boleh memilih memahami perkataan mukhatab, boleh memahaminya dengan dilalah mutabaqah, boleh memahaminya dengan dilalah tadamun, boleh memahaminya dengan dilalah iltizamiyah. Ya. Boleh. Nah, mutakalim supaya kalimatnya tidak disalahpahami, maka dia harus mendatangkan qarinah, mendatangkan tanda. Kalau dia ingin, nah, misalnya nggak ada tanda sama sekali, dia bilang ra'aitu asadan, dia cuma bilang seperti itu, tidak ada tanda, tidak ada qarinah, itu menunjukkan bahwasanya kalimat itu hakikah. Kenapa? Karena hakikah itu yang paling sering digunakan, yang mutabadar fi zihni, yang paling pertama terlintas di otak orang adalah orang menggunakan hakikah. Jadi hakikah itu tidak perlu qarinah. Ya, hakikah tidak perlu qarinah. Kalau dia keluar dari hakikah, baru harus ditunjukkan dengan qarinah. Ya, baru harus ditunjukkan dengan qarinah. Jadi antara mutakalim dengan marhalah faham itu boleh saja berbeda.
berbeda maksud. Yang dimaksudkan mutakalim A, mukhatab pahamnya B, tidak masalah dengan syarat berdasarkan kaidah ini. Ya. Dan mutakalim supaya tidak disalahpahami, dia harus menunjukkan qarinah atau menyampaikan kata-katanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, karena perbedaan marhalah inilah muncul syuruh dan hawasi. Dan isi syarah dan hasyiah itu berbeda-beda. Ya. Si fulan membaca matan ajrumiyah misalnya. Dari membaca matan ajrumiyah itu menghasilkan syarah. Syarahnya berbeda dengan syarah si fulan yang lain. Kenapa? Karena cara memahaminya berbeda. Ya. Boleh nggak kita memahami perkataan musannif tidak sesuai maksud musannif? Boleh. Tapi dengan syarat. Ya, harus sesuai kaidah. Misalnya ada, perkataan musannif ini mengharuskan kita seperti ini kalau kita menggunakan kaidah balaghah. Mengharuskan kita seperti ini kalau kita memakai kaidah sharaf. Mengharuskan maknanya seperti ini kalau kita menggunakan kaidah mantik. Boleh memahami tidak sesuai dengan. Dan betapa banyak syarah dan hasyiah itu sebenarnya bukan seperti pahaman musannif. Bahkan banyak hasyiah itu yang membantah musannif. Syarah membantah musannif banyak. Dan itu diperbolehkan. Tapi dengan kaidah, bukan semaunya. Ya, ada musannif menunjukkan qarinah jelas lalu kita memahaminya dengan sembrono tanpa ada kaidah, itu yang salah. Ya. Paham ya 3 marhalah ini? Wada', isti'mal, dan faham. Ya. Jadi di mana letak hakikah dan majaz? Letak hakikah dan majaz adalah di marhalah isti'mal. Jadi ketika wada' itu tidak ada yang dinamakan hakikah, tidak dinamakan majaz. Jadi ketika kita buka kamus, ya, atau mu'jam, yang penting jangan buka asasul balaghah. Ya, karena mu'jam asasul balaghah itu memang mu'jam untuk menunjukkan makna majaz. Makna majazi asad itu digunakan untuk apa saja misalnya. Nah, itu memang mu'jam karangannya Imam Zamakhsyari. Beliau mengumpulkan majaz-majaz yang pernah digunakan oleh orang Arab. Ya, namanya asasul balaghah. Ya, itu mu'jam juga. Tapi kalau mu'jam yang biasa, misalnya kita lihat lisanul Arab misalnya. Ya, itu seringkali menggunakan yang di mu'jam itu adalah hakikah. Ya. Nah, jadi ada marhalah wada', ada marhalah isti'mal, ada marhalah faham. Nah, lalu kita melihat definisi majaz tadi. Al-majazu al-mufrad itu adalah al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma udi'at lahu li'alaqatin ma'a qarinatin min iradatihi. Ya, kata awalannya sengaja dihilangkan. Ya, karena di dalam nuskhah yang lain banyak yang menghilangkan kata awalan. Ya. Meskipun misalnya ditambah kata awalan tidak masalah. Ya. Kata awalan itu mengatakan apa? Kata awalan itu menunjukkan wada' itu ada namanya wad'un awwali, ada namanya wad'un tsanawi. Ya. Wad'un awwali itu untuk meletakkan hakikah, wad'un tsanawi itu untuk meletakkan majaz. Ya. Wad'un awwali, ya. Wad'un awwali itu wad'unnya wad'un syakhsi. Ya. Wad'un tsanawi untuk majaz itu wad'un nau'i. Ya, wada'nya wada' nau'i. Ya. Misalnya apa? Setiap mengucapkan sabab tapi yang diinginkan adalah musabbab, maka itu adalah majaz mursal. Misalnya. Nah, itu kaidah kuliah. Ya. Wad'un syakhsi, wad'un nau'i udah Anda jelaskan di ajrumiyah. Ya. Nah, ma'udi'at. Jadi ketika dibilang fi ghairi ma'udi'at awalan, wudi'at awalan maksudnya adalah hakikah. Karena hakikah itu yang diletakkan pertama kali. Nah, yang dinafikan apa? Yang dinafikan adalah wudi'at tsaniyan. Wudi'at tsaniyan maksudnya majaz, karena majaz itu seakan-akan diletakkan untuk kedua kalinya. Lafaz asad diletakkan untuk menunjukkan hayawan muftaris, wad'un awwali, dan diletakkan untuk menunjukkan rajulus syuja', ar-rajul as-syuja' dengan majaz. Nah, majaz itu dinamakan wad'un tsanawi karena penggunaan yang kedua. Ya, penggunaan yang kedua. Al-majazul mufrad, majaz mufrad itu adalah kalimah. Dia adalah kalimah. Kalimah itu apa? Kalimah itu bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Berarti majaz mufrad terjadi di fi'il,
terjadi di isim, terjadi di huruf. Ya. Al-musta'malah. Nah, kita udah tahu tadi makna isti'mal. Al-kalimah al-musta'malah berarti bukan al-kalimat al-maudhu'. Ya. Yang di kamus berarti ketika di kamus belum digunakan itu tidak ada hakikat, tidak ada majas. Majas itu harus al-kalimah al-musta'malah. Kalimat yang sudah digunakan fi ghairi, pada bukan ma syai'in, pada bukan sesuatu wudi'at. Ya, wudi'atnya ini kembali ke kalimah. Wudi'at al-kalimah. Ya, maknya maknan. Ya. Fi ghairi syai'in ay maknan. Majas mufrad adalah kalimat al-musta'malah yang digunakan fi ghairi ma ay maknan, pada bukan makna yang wudi'at, yang diletakkan al-kalimatu, kalimat lahu lil makna. Ya. Jadi majas mufrad itu adalah kalimat yang digunakan pada makna yang kalimat tersebut bukan diletakkan untuk menunjukkan makna itu. Ya. Misalnya asad itu maknanya menunjukkan hayawan muftaris. Lalu kita menggunakan asad, kalimat asad tidak menunjukkan makna tersebut. Itu namanya majas. Ya. Berarti di sini ada al-kalimah, ada al-musta'malah, ada fi ghairi ma wudi'at lahu, kemudian ada li alaqatin. Ya. Apakah kita boleh mengucapkan semua kalimat? Saya kita bilang ambilkan singa, tapi maksud kita adalah tisu. Ya, nggak boleh. Ya, harus ada namanya alaqah. Alaqah itu apa? Al-munasabah, hubungan. Al-musahhihah lil intiqal. Ya, alaqah itu adalah al-munasabah, hubungan antara dua lafaz berarti. Ya, al-munasabah al-musahhihah, yang membolehkan kita musahhihah lil intiqal, untuk berpindah minal makna ya. Alaqah itu adalah al-munasabah al-musahhih lil intiqal minal ma'na al-haqiqi ila al-ma'na al-majazi. Ya. Alaqah itu adalah hubungan yang memperbolehkan kita lil intiqal, untuk berpindah dari makna hakiki kepada makna majazi. Ya. Misalnya tadi kita bilang, atau kita ganti contoh yang lain. Ya. Ra'aitu bahran yu'ti. Ya, ra'aitu bahran yu'ti. Bahar ini ada makna hakikinya, yaitu al-bahru al-muta'arraf atau kamiyah ma. Ya. Lautan yang kita kenal al-muta'arraf, dan yang dimaksud di sini adalah atau ar-rajul al-alim atau ar-rajul al-alim, kata bahar. Nah, oke, kita mengucapkan kata bahar. Ya. Tapi menginginkan rajul alim. Ar-rajul alim. Harus ada alaqah. Harus ada alaqah antara bahar asli hakiki dengan rajul alim. Harus ada alaqah. Harus ada hubungannya, sehingga kita boleh berpindah dari makna yang menunjukkan alma itu, menunjukkan kumpulan air, kepada makna rajul alim. Harus ada hubungannya. Kenapa kita boleh berpindah dari bahar, menggunakan bahar menunjukkan makna alma, kepada rajul alim? Harus ada namanya alaqah. Ya. Nah, di sini namanya alaqahnya al-musyabahah. Ya. Musyabahah. Ada keserupaan. Entah itu keserupaannya sama-sama luas, entah itu keserupaannya sama-sama pemurah. Karena bahar itu ketika kita menyelam, dia bisa memberikan kita apa saja. Ya, begitu juga dengan orang alim.
Ya, dia pemurah dengan memberikan ilmunya. Nah, yang jelas ada alaqahnya, ada hubungannya, yaitu keserupaan. Ya, keserupaan antara orang alim dengan lautan. Karena adanya keserupaan itu, kita boleh meminjam lafaz bahar untuk menunjukkan orang alim. Ya, karena ada alaqah, namanya alaqah musyabahah. Ya. Atau misalnya kita bilang ra'aina ghaitsan. Ya. Ghais artinya hujan. Hujan. Ya. Secara bahasa atau secara wada', ghais itu diwada' untuk menunjukkan makna hujan. Al-matar. Ya. Tetapi di sini di ayat Al-Qur'an ini potongan ayat Al-Qur'an, ra'aina ghaisan, maksudnya maksud ghais bukan matar, tetapi nabat. Ya, maksudnya adalah nabat. Ya, dalam contoh kita ra'aina ghaisan, maksud ghais adalah an-nabat. Kenapa kita bilang maksudnya adalah an-nabat? Karena ada qarinah yang memalingkan kita dari memahami kata ghais ini sebagai hakikah, yaitu lafaz ra'aina. Ra'a itu artinya menjaga, memelihara. Apakah kita bisa memelihara hujan? Enggak, kita bukan pawang hujan. Kalau ada pawang palsu gitu. Ya. Enggak, hujan itu tidak bisa dipelihara. Yang bisa dipelihara adalah tumbuhan yang tumbuh karena hujan, padi misalnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ghais di sini adalah tumbuhan, ya, entah itu padi atau apa. Nah, tapi kenapa kita boleh mengucapkan kata ghais yang dimaksudkan tumbuhan? Padahal ghais itu sebenarnya dia menunjukkan kata matar. Karena ada hubungan antara matar dengan tumbuhan. Karena ada hubungan antara matar dengan tumbuhan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah matar itu sabab, tumbuhan itu musabbab. Ya. Berarti ketika kita bilang ra'aina ghaisan, kita sedang mengucapkan sabab, tapi yang kita inginkan adalah makna musabbab. Ya. Yang kita sebutkan lafaz sebab, yang kita inginkan adalah makna akibatnya. Nah, alaqahnya namanya alaqah sababiyah. Ya. Majaznya namanya majaz mursal. Ya, berarti lafaz ghais itu majaz mufrad, tapi majaz mufrad yang majaz mursal. Kemarin kan majaz mursal ada isti'arah, ada majaz mursal. Nah, berarti di dalam majaz mufrad itu harus ada alaqah dan harus ada qarinah. Ya. Di ghais alaqahnya adalah sababiyah. Ya. Qarinahnya adalah kata ra'aina. Berarti qarinahnya lafziyah. Ya. Di ra'aitu bahran yu'ti, yang menghalangi kita daripada bahran ini menunjukkan makna hakiki adalah kata-kata yu'ti. Kata yu'ti itu adalah qarinah. Ya, qarinah mani'ah min iradatihi, ay min iradatil ma'nal asli. Ya. Oke, kita ulang maknanya. Majaz mufrad itu adalah kalimat al-musta'malah yang digunakan fi ghairi, pada bukan pada bukan makna wudi'atil kalimah lahu, yang kalimat itu diletakkan untuk menunjukkan makna tersebut. Berarti apa? Berarti majaz itu adalah menggunakan kalimat bukan pada makna aslinya. Ya. Tapi kapan kita bisa menggunakan kalimat bukan pada makna aslinya? Harus ada alasannya. Alasan istimalnya apa? Li alaqatin. Alasan istimal fi ghairi mawdi' lahu itu apa? Li alaqatin. Karena adanya alaqah. Karena adanya hubungan antara makna asli dengan makna majazi. Ya. Tapi kalau ada alaqah saja, mutakalim pasti memahaminya makna asli. Maka harus ada qarinah yang memalingkan mutakalim dari memahami makna asli. Ya, itu namanya majaz mufrad. Majaz mufrad adalah kalimat yang digunakan pada bukan makna yang kalimat tersebut diletakkan untuk makna tersebut. Li alaqatin, karena adanya sebuah alaqah, hubungan, ma'aqarinatin, dan ada tanda min iradatihi, min iradatil makna al-haqiqi. Ma'aqarinatin min iradatihi. Ya. An, ya. Ma'aqarinatin mani'atin an iradatihi. Ya. Ada kata-kata mani'ah. Mani'atin an iradatihi. Mani'atin yang menghalangi, qarinah yang menghalangi an daripada iradatihi, ay iradatil ma'nal hakiki. Ya. Atau iradatil ma'nal maudhu' di sini karena udiat lahu. Ya.
Paham definisi majaz mufrad? Ya. Majaz mufrad ini terbagi dua. Ya. Berdasarkan qarinah. Ya. Anda melihat alaqah berdasarkan alaqah. Kalau alaqahnya musyabahah, namanya isti'arah. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah, ghairul musyabahah itu banyak ya. Bagian ulama menyebutkannya sampai 35 alaqah. Ya. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah namanya majazun mursal. Ya. Namanya majaz mursal. Ya. Oke, kita baca lagi matanya. Wa ammal majazul mufradu, ya, fahuwa adalah al kalimatu kalimat al musta'malu yang digunakan fi ghairi pada bukan maknan pada bukan makna wudi'at, ya. Wudi'atnya sebenarnya sifat dari ma, ya. Seharusnya kalau dia jadi sifat dari ma ada dhamir huwa di sini kan, dhamir huwa, dhamir hiya, ya. Dhamir hiya ini harusnya kembalinya ke ma. Karena mausuf itu harusnya kembalinya ke ma. Tapi di sini kembalinya bukan kepada yang sebenarnya. Jadi dia dikembalikannya bukan kepada mausuf, tapi dikembalikan kepada kalimah. Ya. Seharusnya kalau seperti itu seharusnya dizahirkan. Ya, seharusnya dizahirkan. Fi ghairi ma wudi'at al kalimatu. Harusnya dizahirkan langsung. Ya. Ya. Tapi beliau punya alasan kenapa di ini kan, nanti disyarah. Ya. Fahwal kalimat al musta'malah fi ghairi maknan wudi'at al kalimah. Wudi'at al kalimah itu sifat dari maknan. Makna yang kalimat itu diletakkan lahu li maknan. Ya. Kalimat itu digunakan untuk menunjukkan makna. Awalan, tadi kita sebutkan awalan, ya. Li alaqatin, karena adanya sebuah alaqah ma'aqarinatin mani'atin an iradatihi, dan disertai adanya qarinah. Berarti rukun majaz itu adalah kalimat yang digunakan pada bukan wada'nya, disertai alaqah, disertai qarinah. Tiga ini harus ada. Ya, tiga itu harus ada. Qarinah mani'ah an iradatihi. Fa in kanat alaqatuhul musyabahah. Kalau alaqatnya musyabahah, fasti'aratun. Maka nama majaznya adalah isti'arah. Isti'arah inilah yang risalah ini dibuat untuk menjelaskan makna isti'arah, untuk menjelaskan tafsir daripada isti'arah. Ya. Wa in kanat ghairaha. Tapi kalau bukan ghairaha, ghairal musyabahah. Kalau bukan musyabahah, kas sababiyati. Wa in kanat ghairaha, wa in kanat ghaira al musyabahah. Hanya kembali ke musyabahah. Kas sababiyah, seperti sababiyah. Wal musabbabiyah, seperti musabbabiyah. Wal mujawarah, seperti mujawarah. Wal kulliyah, wal ba'diyah, wa'tibari makana au ma ya'ulu ilaihi wa nahwiha famajazun mursal. Ya, jadi famajazun mursal ini jawab dari syarat-syaratnya in kanat ghairah. Ya. In kanatil alaqatu, ya, dalam kanat ada dhamir mustatir, kembali ke alaqah. In kanatil alaqatu ghairal musyabahah famajazun mursal. Maka dia majaz mursal. Kemudian merincikan alaqah majaz mursal itu apa saja. Di sini beliau sebutkan beberapa saja. Ya, sebagian kecil karena masih banyak yang belum disebutkan. Kas sababiyah. Seperti sababiyah. Ya, seperti sababiyah. Ya. As-sababiyah. Di antara alaqah majaz mursal adalah as-sababiyah. Alaqahnya sababiyah.
Contohnya tadi seperti ra'aina ghaisan. Ya. Atau di dalam Al-Qur'an misalnya dibilang wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan terhadap keburukan, sayyi'atun adalah keburukan misluha yang serupa dengan keburukan tersebut. Ya. Sayyi'ah yang pertama ini hakikah. Ya. Sayyi'ah yang kedua ini adalah majaz. Ya. Dari mana kita tahu itu majaz? Kita tahunya alakahnya atau karinahnya adalah haliyah atau maknawiyah, bukan di dalam lafaz ini. Karinahnya ada karena Allah itu tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat keburukan. Maka Allah juga tidak akan memerintahkan hambanya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan habis. Yang dibalas dengan kejahatan akan membalas lagi. Ya, maka mustahil Allah itu ya'muru bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Itu karinah bahwasanya kata sayyi'ah yang kedua di sini bukan hakikah. Ya, jadi bukan berarti wa jazaa'u sayyi'atin. Kalau ada orang menampar kamu, maka kamu balas dengan menampar dia. Enggak, bukan seperti itu maknanya. Ya. Tapi makna sayyi'ah di sini, ya, sayyi'ah di sini punya dua makna. Ya. Makna aslinya adalah as-sayyi'ah yang memang hakikah, ya. Makna yang diinginkan di sini adalah akhdhul haq. Ya, mengambil hak kita. Ya. Mengambil hak kita. Bagaimana? Ada aturannya dalam syariat. Misalnya orang dibunuh, ya. Mengambil haknya dengan apa? Bukan dengan membunuh, tapi dengan qisas. Meskipun qisas itu harus membunuh. Tapi yang bunuh bukan kita. Ada ketentuannya. Ya. Kalau dicuri misalnya ada ketentuannya. Nah, maka sayyi'ah di sana maksudnya adalah akhdhul haq. Meskipun lafaznya sama, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Ya. Nah, kenapa kita boleh menunjukkan makna akhdhul haq tapi menggunakan lafaz sayyi'ah? Menggunakan lafaz sayyi'ah. Karena sayyi'ah itu adalah sabab. Akhdhul haq ini musabab. Ya. Nah, alaqahnya namanya alaqah sababiyah. Kita boleh mengucapkan dengan alaqah sababiyah. Ya. Jadi alaqah itu adalah yang paling masyhur pendapatnya. Alaqah itu adalah kalimat yang diucapkan. Ya. Di sini kalimat yang diucapkan adalah sabab yang diinginkan makna musabab. Berarti nama alaqahnya sababiyah. Nama alaqahnya sababiyah. Ya. Atau sebaliknya, alaqahnya berarti sababiyah itu gimana? Sababiyah itu bahasa sederhananya adalah itlaqu as-sabab, mengucapkan sebab, wa iradatul musabbab, yang diinginkan adalah akibatnya. Ini namanya majaz mursal. Nama alaqahnya apa? Nama alaqahnya adalah sababiyah. Nama alaqahnya adalah kalimat yang diucapkan. Ya, kalimat majaz yang diucapkan itu adalah sekaligus alaqahnya. Ya. Kemudian ada al musabbabiyah. Musabbabiyah. Seperti misalnya amtaratis sama'u rizqa. Ya. Hujan atau langit telah menurunkan rizqa. Kata rizqan di sana. Yang diturunkan langit rezeki bukan? Bukan. Yang diturunkan adalah air hujan. Ya.
yang diturunkan adalah air hujan. Tetapi air hujan itu kemudian menyirami kebun-kebun, kemudian kebun-kebun subur. Dari kebun-kebun yang subur itu menghasilkan rezeki, ya, menghasilkan rezeki banyak orang. Jadi kita mengucapkan musabab, yang diinginkan adalah sabab. Ya, kebalikan yang pertama. Ya, kebalikan yang pertama. Ya. Atau ada contoh ayat lain. Ya. Fa'idha qara'ta, ini bulan Ramadan. Fa'idha qara'tal Qur'ana. Ya, bulan Ramadan kita sering membaca Al-Qur'an. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ya. Qara'tal Qur'an artinya apa? Kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, ya kan? Kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka ucapkanlah a'udzubillah. Jadi mengucapkan a'udzubillah itu setelah membaca Al-Qur'an. Yang kalian amalkan sebelum itu salah, nggak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an perintahnya jelas, ayatnya jelas di hadapan kalian. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jelas ayat Al-Qur'an. Kalian mau bantah gimana lagi? Ya. Tetapi para sahabat ta'awuz, kemudian tabi'in, sampai kita sekarang belajar a'udzubillah itu sebelum kita membaca Al-Qur'an. Ya. Bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena di dalam kata qara'ta itu ada majaz mursal. Ya. Qara'ta itu asal katanya adalah madad al-qira'ah. Qira'ahnya telah berlalu. Ya. Kemudian makna majazi atau majaz mursalnya di sini adalah iradatul qira'ah. Ya. Ingin membaca. Jadi ketika kita menerjemahkan apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, meskipun dia pakai fi'il madhi. Ya. Kenapa pakai fi'il madhi? Fi'il madhi itu menunjukkan keinginannya itu sangat seakan-akan sudah terjadi. Menunjukkan keinginan yang sangat tinggi seakan-akan sudah terjadi. Maka menggunakan fi'il madhi. Ya, fa idza qara'ta ay fa idza aradtal qira'ah. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah amalan para sahabat. Ya, amalan para sahabat. Tabi'in hingga kita sekarang. Ya, kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah. Ya. Kemudian alaqahnya apa? Alaqahnya adalah iradatul qira'ah. Itu adalah sabab. Ya. Madatil qira'ah itu adalah musabbab. Ya. Kita mengucapkan musabbab, tapi yang diinginkan adalah sebabnya. Mengucapkan musabbab, tapi yang diinginkan adalah sababnya. Berarti alaqahnya musabbabiyah. Mengucapkan lafaz akibat, ya. Kemudian yang diinginkan adalah sabab. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya. Atau di ayat wudu, ya. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum, ya. Qumtum berarti kalau kamu telah selesai melaksanakan salat. Ya, qumtum. Ya, qumtum berarti sudah selesai. Ya. Kalau kamu telah selesai melaksanakan salat, faghsilu, maka berwudulah. Jadi kita sebenarnya banyak yang terbalik. Ya, harusnya berwudu itu setelah selesai salat. Al-Qur'an. Ya. Ini kalau kita, mana dalilnya? Nih. Ada di hadapan kalian dalilnya. Ya, idza qumtum ila salat faghsilu. Ya. Sama. Ya. Qumtum ay aradtum al-qiyama bis salah. Ya. Kalau kalian ingin melaksanakan salat. Ya. Untuk menunjukkan keinginan yang sangat tinggi, seakan-akan keinginan itu ya tahaqqaq, sudah terjadi, maka diibaratkan dengan fi'il madhi. Ya. Diibaratkan dengan fi'il madhi. Ya. Alaqahnya apa? Alaqahnya musabbabiyah. Ya, idza qumtum ila salah. Kemudian wal mujawarah. Al mujawarah.
Al-mujawarah dari kata al-jar, bersampingan. Ya, jiran. Mujawarah, bersampingan. Ya. Kalau di buku, contohnya syaribtu al-ma'a mina ar-rawiyah. Ya. Syaribtul ma'a min ar-rawiyah. Rawiyah itu secara bahasa adalah menunjukkan makna al-ba'ir, menunjukkan makna unta. Ya, menunjukkan makna rawiyah ay al-ba'ir. Menunjukkan makna unta. Tetapi yang diinginkan dengan rawiyah di sini bukan unta. Ya. Unta itu biasanya gambar unta. Nah. Ini ada punuknya. Biasanya ada pelana di sini. Ada pelana, ya kan? Nah, di pelana itu diletakkan bahan makanan bawaan dan salah satunya adalah kirbah. Kirbah itu kulit yang diisi air, tempat air yang terbuat dari kulit, kirbah. Nah, kirbah ini dinamakan rawiyah. Padahal rawiyah itu adalah ba'ir. Jadi ketika kita bilang syaribtul ma'a minal ba'ir, minar rawiyah, bukan berarti kita minumnya dari unta, bukan. Tapi kita minum dari tempat air yang terbuat dari kulit yang terletak di samping unta. Itu maksudnya. Ya, dengan alaqah mujawarah. Jadi kita boleh menyebutkan rawiyah yang asalnya maknanya adalah unta, tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang ada di sampingnya, yaitu kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit. Ya. Atau di dalam definisi fiqih, ya, ketika kita bilang al-fiqhu, ya, al-ilmu bil ahkam, ya, dan seterusnya. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Ya kan, kita bilang fikih itu adalah ilmu bil ahkam. Ya. Al-ilmu ini sama dengannya adalah al-yaqin. Ya enggak? Al-ilmu itu sama dengannya adalah al-yaqin. Ya, baik itu di dalam usul fikih, baik itu di dalam akidah, makna ilmu itu adalah al-yaqin. Al-yaqin al-mutabiq lil waqi'. Itu ilmu. Makna ilmu itu adalah al-yaqin, idrak, ya, atau al-yaqin al-mutabiq lil waqi'. Nah, sedangkan fikih itu bukan yakin. Fikih itu zanniyat. Ya, bukan yakiniyat. Ya, buktinya apa? Buktinya boleh ada perbedaan pendapat di sana. Karena fikih itu zanni, sesuatu yang zanni. Ya. Maka kata ilmu di sana adalah majaz. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah az-zan. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah az-zan. Kenapa boleh kita mengucapkan ilmu tapi maksudnya zan? Karena antara zan dengan ilmu itu letaknya sama di hati. Alaqahnya mujawarah. Alaqahnya mujawarah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qarinahnya apa? Qarinahnya adalah haliyah. Bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat. Kalau misalnya yakiniyat nggak ada yang berbeda pendapat. Salat wajib, makanya salat zuhur wajib itu bukan fikih. Ya, itu hukum syariat. Ya. Fikih itu sesuatu yang zon. Ya. Tapi kalau salat zuhur wajib itu nggak ada orang zon, itu yakin. Ya. Tapi dimasukkan ke dalam pembahasan fikih. Ya, sebenarnya bukan fikih. Ya. Nah, yang bagian fikih misalnya witir itu mandub atau wajib, itu beda pendapat. Itu fikih seperti itu. Kemudian misalnya perhiasan anak-anak atau perhiasan itu boleh dizakati, wajib dizakati atau tidak misalnya. Al-hulil mubah dan seterusnya. Itu bagian fikih. Ya, tapi kalau kayak salat 5 waktu itu wajib, itu bukan fikih. Ya. Nah, itu namanya alaqahnya alaqah mujawarah. Ya. Kemudian kulliyah. Alaqah al-kulliyah. Alaqah kulliyah. Alaqah kulliyah berarti menyebutkan kul keseluruhan, tapi yang diinginkan adalah makna sebagian.
Misalnya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim. Ya. Yang dimaksud dengan asabi' itu tamamul asabi', semua jari. Ya, 5 jari ini asabi' atau 10 jari asabi'. Fi adhanihim. Nah, mereka masukkan ke dalam lubang telinga. Ketika orang ketakutan mendengarkan petir, itu yang dimaksudkan semua jari atau sebagiannya saja. Sebagiannya saja, atraful asabi' saja. Paling kayak gini. Ya, bahkan bukan cuman telunjuk saja, tapi sebagian aja, ujungnya, atraful ya, atraful anamil, ujung telunjuk aja kayak gini. Ada nggak orang yang ketakutan tuh kayak gini dia? Sekarang sering banyak petasan mereka kayak gini, enggak kan? Paling kayak gini. Ya. Nah, berarti maksud asabi di sana bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Maksudnya adalah sebagian, tapi yang diucapkan adalah lafaz kul. Yang diucapkan adalah lafaz kul. Atau hadis Rasulullah tentang Al-Fatihah. Ya, ketika Rasulullah bilang qasamtus salata baini wa ya, ketika hadis qudsi bilang ya qasamtus salata baini wa baina abdi, ya idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamadani abdi. Ada kan hadis itu? Ya, kalau mereka mengatakan iya karena na'budu qultu. Di awal bilang apa? Qasamtus salata, saya membagi salat. Yang dimaksudkan salat di sana apa? Bukan salat secara keseluruhan. Ya, tapi maksudnya adalah Al-Fatihah. Ya. Mengucapkan kata salat, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian dari rukun salatnya, yaitu Al-Fatihah. Yaitu Al-Fatihah saja. Itu alaqahnya alaqah kulliyah. Atau sebaliknya, ada yang namanya alaqah al-juz'iyah atau ba'diyah, sama. Ya. Juz'iyah atau al-ba'diyah, menyebutkan sebagian, tapi yang diinginkan adalah makna keseluruhan. Ya. Hadis yang masyhur pada bulan Ramadan. Ya. Man qama Ramadana imanan, ya, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Man qama Ramadana. Ya. Ada kata qama, Ramadana. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, ya, dan dia berdiri itu karena keimanannya. Karena keimanannya, maka dia diampuni. Jadi kalau antum pengen diampuni, sepanjang bulan Ramadan berdiri, atau sepanjang malam bulan Ramadan berdiri. Ya. Berdiri di sana majas mursal. Maksud berdiri adalah salat. Ya, mengucapkan sebagian. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun penting dalam salat. Ya, mengucapkan satu rukun. Ya, karena qiyam itu rukun. Ya, mengucapkan satu rukun, tapi yang diinginkan adalah makna keseluruhannya itu salat. Ya. Ketika dibilang farka'u ma'ar raki'in, maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya bukan rukuk, tapi salatlah bersama orang-orang yang salat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah pada malam hari. Qumil laila illa qalila, kecuali sedikit, sisakan waktu di malam hari. Ya, jadi sepanjang malam itu berdiri kecuali sedikit. Ya, maksud qum di sana adalah salat. Ya, salat. Kenapa? Menggunakan kata qiyam yang merupakan salah satu rukun daripada salat. Tapi yang diinginkan maknanya adalah makna salat. Itu namanya majas mursal. Ya, alaqahnya adalah juz'iyah atau ba'diyah, menyebutkan sebagian, tapi yang diinginkan adalah makna keseluruhan. Atau karinahnya i'tibari makan. I'tibari makan. Ya. Melihat dia dari masa lampau. Misalnya ayat yang terkenal wa'atul yatama amwalahum. Ya, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Ya.
Anak yatim, yatim itu asal makna daripada yatim itu adalah anak-anak sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Itu namanya yatim. Orang yang sebelum dia balik, ya, dia belum boleh mentasarufkan harta. Belum boleh menggunakan hartanya. Karena masih dianggap seperti safih. Seperti orang yang ya, dia belum boleh menggunakan hartanya. Maka hartanya harus diwakilkan kepada walinya. Nah, kapan wali itu memberi harta kepada anak yatim, memberi harta warisan anak yatim itu kapan walinya memberi? Ketika dia sudah balik. Karena ketika dia sudah balik, dia sudah bisa memutuskan sendiri harta itu mau digunakan untuk apa. Tapi ayat Al-Quran menggunakan kata wa'atul yatama. Ya, tapi yang dimaksud yatama siapa? Yatama yang sudah menjadi balik. Berarti dia bukan yatim lagi sekarang. Dulu dia yatim, sekarang sudah balik, baru dikasih. Jadi jangan dibilang wa'atul yatama ada anak usia 2 tahun misalnya, orang tuanya meninggal, lalu berikan harta kepada ini karena dia yatim. Karena makna yatim itu seperti itu. Tapi kalau ada orang, misalnya orang umur 20 tahun, orang tuanya meninggal, tidak dikatakan yatim lagi dia. 20 tahun tuh udah syab, bukan yatim lagi. Ya, dia udah bisa menikah jadi bapak-bapak. Nah, itu bukan yatim lagi. Nah, tapi Al-Quran bilangnya wa'atul yatama. Wa'atul yatama amwalahum. Nah, dan kita sering juga menggunakan ini sehari-hari. Ya. Misalnya kita di kampung biasanya sering kan, orang itu di pos kamling biasanya ada orang yang suka main kartu tuh rambutnya gondrong, ya, biasanya. Ya. Lalu kita manggilnya abang gondrong karena rambutnya gondrong. Ya. Setelah usia 40 tahun, abang gondrong ini bertaubat, ya, karena dia tahu, ya, ini kesempatan katanya umur 40 itu penentuan. Dia bertaubat, dia cukur rambutnya, ya, dia rapikan, berpakaian rapi. Orang ketemu dia, manggilnya tetap abang gondrong. Kenapa? Dia tiba di makanan. Ya, padahal dia udah bertobat. Tapi orang manggil, ya kan? Orang manggilnya tetap abang gondrong. Ya. Padahal bisa jadi gundul ya. Ya. Nah, itu namanya majas mursal. Jadi kalau abangnya marah, saya sedang menggunakan majas mursal. Ya. Kemudian bi'tibari ma ya'ulu ilaihi. Ya. Ya. Bi'tibari ma ya'ulu ilaihi. Ya'ul itu artinya yarja. Ya. Di sebagian dibilangnya bi'tibari ma sayakun. Ya. Ya'ul itu maknanya sayakun atau yarja. Ya, kembali. Kenapa kita tidak memakai sayakun? Karena kalau kita bilang sayakun, kadang sesuatu itu hari ini dia A, besok tetap A. Jadi nggak ada makna sayakun. Tapi kalau ya'ul itu lebih umum. Ya. Bi'tibari ma sayakun. Contohnya, ini arani a'siru khamra. Ya. Kata khamra. A'siru ini karinah, memeras. Karinah bahwasanya kata khamar di sini adalah majas. Kenapa? Karena khamar itu tidak bisa diperas. Berarti kata khamar ini sebenarnya menunjukkan dua hal, inab atau khamar. Ya. Makna aslinya adalah khamar. Ya. Tapi makna khamar ini tidak bisa karena ada karinah yaitu kata a'siru, memeras. Ya. Maka berarti maksud khamar itu adalah inab. Ya. Ya. Berarti apa? Berarti maksudnya adalah saya memeras inab alladzi sayaqulu khamran, yang ujungnya akan menjadi khamar. Jadi menyebutkan makna sayakun, ya, tapi yang diinginkan adalah makna yang sebelumnya, makna makan. Ya. Sama kita bilang saya sedang memasak nasi. Ya. Kalau nasi nggak perlu dimasak lagi, nasi itu dimakan. Kalau dimasak jadi bubur. Yang dimasak adalah beras, ya, yang kemudian jadi nasi. Tapi kita bilangnya saya sedang memasak nasi. Ya. Tapi kita nggak sadar. Ya. Kemudian kalau di syarah disebutkan ada lagi alaqahnya al-haliyah wal mahaliyah. Al-haliyah itu yang menempati. Wal mahalliyah itu tahu tempatnya, ya.
Kita kasih contoh satu aja, al-hal al-mahalliyah. Ya. Menyebutkan tempat yang diinginkan adalah yang menempati. Ya. Misalnya ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Zina ini adalah majas. Zina itu perhiasan. Ambillah perhiasan kalian. Ya, atau pakailah perhiasan kalian. Ya. Maksud zina adalah as-saub. Maksudnya adalah pakaian. Ya. Kenapa? Karena perhiasan itu terletak di pakaian. Ya, jadi mengucapkan kata zina tapi yang dimaksud adalah saub. Khuzu zinatakum, pakailah pakaian kalian inda kulli masjid. Ambillah pakaian kalian inda kulli masjid. Kalau kita mengartikan seperti itu, ambillah pakaian kalian inda kulli masjid. Nah, masjid di sini itu majas mursal juga. Ya. Masjid di sini itu adalah tempat sujud. Ya, yang dimaksud dengan masjid adalah as-salat. Ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid maksudnya adalah pakailah pakaian terbaikmu setiap kalian sholat. Ya, maknanya seperti itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bukan mengambil pakaian orang di masjid, bukan. Ya. Tapi pakailah pakaian terbaik kalian setiap kalian sholat. Inda kulli masjid. Ya. Itu majas mursal. Majas mursal letaknya di mana? Di satu kalimat saja. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi, misalnya kita lihat aksiru, ya, kata aksiru. Kemudian ada kata khamran. Ya. Di sini ada isnad kan? Ini fi'il, di fi'il dan fa'il juga ada isnad. Aksiru, ana aksiru. Ya, menisbahkan fi'il asara kepada domir, yaitu ana, berarti ada isnad. Isnadnya hakiki. Ya. Menisbahkan fi'il kepada maf'ul, itu juga ada isnad. Isnadnya juga hakiki. Memang benar-benar memeras. Yang jadi majas di mana? Satu kata aja. Satu lafaz khamar. Yang dimaksud dengan khamar adalah inab. Ya. Bisa bedakan ya, majas akli sama majas mursal. Majas akli letaknya di isnad. Cuman di isnad saja. Lafaz dia tidak berhubungan. Ya, majas akli tidak berhubungan dengan lafaz. Majas mursal letaknya di lafaz. Ya, dia tidak berhubungan dengan isnad. Ya. Kemudian bisa juga isti'arah. Nah, antara majas mursal dengan isti'arah itu tergantung melihat alaqahnya. Kalau alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah, dan itu yang akan ditafsilkan pembahasannya nanti. Kalau dia alaqahnya ghairul musyabahah maka dia majas mursal. Nah, dari pembahasan ini kita tahu perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang mempelajari Al-Qur'an tapi dia khawil wifat, dia tidak punya ilmu sama sekali tentang ilmu balaghah, maka dia sedang bermain-main. Ya kayak tadi, akhirnya dia ahkam tuh terbolak-balik, menyalahkan orang. Ya. Orang ya, dia dengan PD berdalil dengan Al-Qur'an tapi terbolak-balik. Ya, karena dia tidak memahami balaghah. Ya. Dengan memahami majas mursal ini, betapa banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang bisa kita pahami dengan fahman sahihan. Ya. Hanya memahami majas mursal, belum majas akli, nanti belum isti'arah, belum kinayah nanti. Nah, jadi luar biasa balaghah itu untuk menumbuhkan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, Ya. dari contoh-contoh yang hakiki tadi itu kan, tapi kita bisa aja menisbahkan semua af'al mukallaf itu kan ke Allah, seperti Doraba Zaidun itu kan bisa aja yang dorib itu kan, yang membuat dorib itu kan Allah. Nah, itu gimana kita memahaminya? Nanti dipahami, ada kata-kata itu yang dia itu bisa disandarkan kepada Allah dan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Dan bagaimana uruf orang Arab menggunakan. Ya. Ketika wajah Arab buka, orang Arab tidak pernah menyandarkan kata ja'a itu untuk Tuhan. Ya. Meskipun bisa, misalnya kita bilang bisa, ya, tapi kita bilang enggak. Ketika kita bilang ja'a Zaid, ya, ja'a Zaidun, ya kan? Atau ya daraba misalnya, daraba Zaidun. Nah, ini kita mengisnadkan memukul. Zaid memukul Amr.
Lalu kita bilang karena kita sufi, kita bilang sebenarnya yang memukul itu Allah. Zaid hanya sebab, dan dia sebab yang terpaksa, nggak ada pilihan, ya, nggak. Jadi ada sesuatu itu yang makanya fi'il itu kita sifatkan dengan ada yang qama bihi, kemudian qama bihi dan ittisaf, ya, yang ittisaf. Daraba itu Allah tidak disifati dengan daraba. Ya, Allah itu tidak disifati dengan daraba. Kalau saya bungsa jawabannya gampang. Lihat ada huruf. Ya, lihat aja huruf. Kalau huruf orang mengatakan daraba Zaidun itu hakikah, itu berarti hakikah. Kembalinya ke huruf. Ya. Karena kalau kita ingin mendetailkan seperti itu, maka tidak ada sesuatu yang lepas daripada majas di muka bumi ini. Semuanya majas. Ya. Ya. Ya, kembalinya huruf ya, kita bilang daraba Zaidun Amran misalnya. Daraba itu fi'il. Fi'il itu jins. Jins itu menunjukkan segala hal. Berarti semua darab maknanya daraba karena jins. Ya, daraba. Berarti ketika semua darab, apakah Zaid melakukan semua pukulan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang? Enggak, ya kan? Kemudian ketika dia bilang memukul si Amr, apakah yang dipukul seluruh badannya? Seluruh Amr? Enggak, yang dipukul hanya kepala, bukan kepala, cuman sebagian kepalanya aja. Ya, maka kalau didetail-detailkan semuanya majas. Tapi ulama lughah enggak mengatakan seperti itu. Ya, jadi ada detail-detail yang mereka bilang ini adalah perdebatan falsafah. Ulama lughah tidak memerlukan itu. Ya, ada seperti itu. Ya. Jadi kembalinya ke uruf. Ya, kembali ke uruf. Bagaimana orang Arab mengatakan oh yang seperti ini hakikah, oh yang seperti ini majas. Ya. Kalau fil khalaqa tuh baru bisa ya dinisbatkan ke Allah. Ya. Khalaqa aujada gitu kan. Dan itu memang khusus untuk Allah. Kita nggak ada yang khalaqa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mafhum ya? Ya. Tadi dijelaskan bahwa menggunakan lafaz al-mufrad di al-majazul mufrad karena supaya tidak terjadi daur. Tapi kenapa tidak didefinisikan saja dengan al-lafzul musta'mal? Lafaz sama kalimat itu sama. Beda ini, tetap daur jadinya. Karena antara lafaz dengan kalimat itu cuman muradif. Ya. Jadi antum kalau mau mendefinisikan dengan muradif, tetap definisi dengan muradif itu enggak ini. Bukan definisi yang bagus, ya. Tetap nanti dibahas. Siapa tahu mereka nggak tahu muradifnya apa, ditanya lafaz itu apa? Lafaz itu kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu lafaz. Ya kan? Mutar-mutar juga. Ya. Tapi ada tahqiq yang penjelasannya lebih detail. Itu antum baca di Hasyiah Jarim. Karena nggak jelaskan hari ini karena kita bacanya matan. Hasyiah Al-Jarim. Ya. Beliau menjelaskan di sana tentang itu. Atau di Hasyiah Sawi ada menyinggung sedikit. Ya, boleh dibaca. Ada pertanyaan lagi? Banat ada pertanyaan? Ya. Ada lagi kan? Masih belum paham kenapa dilalat tadamumnya itu bisa disebutkan majas padahal kan bukannya itu juz'ul mahiyahnya misalnya insan itu. Ya. Meskipun dia juz'ul mahiyah, tapi kita mengucapkannya bukan bukan sesuai wadah. Sesuatu itu diwadahkan secara keseluruhan, kita nyebutkan sebagian. Berarti majas. Ya. Ya kan? Karena kalau kita menyebutkan insan, tapi yang kita maksud dengan insan cuma makna hayawannya saja. Ya, berarti majas. Karena insan itu hayawan natik. Menyelisih wadah berarti harus. Ya, menyelisih wadah. Ya. Menyelisih wadah. Tapi yang wad'un sanawi itu berarti maksudnya apa? Wad'un sanawi itu kalau ingin mengatakan majas itu maudhu juga, tapi maudhunya maudhu wad'an sanawiyan. Makanya kalau misalnya mengatakan majas itu maudhu dengan wad'un nau'i atau wad'un sanawi, maka harus ada kait bahwasanya hakikah itu wad'unnya wad'un awali. Maka ada kata awalan tadi. Ya, sebagian para ulama meninggal kata awalan itu. Ada khilaf ya berarti itu. Apakah dia wad'u atau Enggak ada khilaf, semua mengatakan majas itu ada wad'nya. Jadi makanya kita boleh, buktinya majas itu ada wad'nya, kita boleh mengucapkan semua sabab dengan lafaz musabbab meskipun orang Arab tidak pernah mengucapkan. Karena alaqah itu pernah diucapkan oleh orang Arab. Nau alaqahnya. Orang Arab pernah mengucapkan sabab menunjukkan musabbab, maka kita boleh mengucapkan sabab menunjukkan musabbab meskipun lafaznya berbeda.
itu menunjukkan bahwasanya majaz itu maudhu. Tapi wadhu majaz itu bukan wad'un awwali. Tapi wadhunya wad'un sanawi. Maka ketika kita pengen bilang hakikah dan majaz itu maudhu, sama-sama maudhu, maka perlu ada kait tambahan. Fi ghairi ma wudi'at lahu awalan. Karena majaz wudi'at juga. Kalau kita bilang fi ghairi ma wudi'at lahu, berarti yang keluar apa? Yang keluar cuma kinayah, karena kinayah itu bukan hakikah, bukan majaz. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cara menemukan qarinah haliyahnya itu gimana? Qarinah haliyah itu dilihat dari keadaan, ya, keadaan. Biasanya keadaan, hal itu menunjukkan kita. Ya, misalnya dibilang lada asadun. Ya, saya bilang di hadapan saya ada asad. Ya, saya sedang misalnya sedang di dalam majelis. Nah, di dalam majelis lalu dibilang lada asadun, di hadapan saya ada asad. Ya, dan kita posisinya sekarang seperti ini misalnya keadaannya. Orang semua melihat nggak ada asad, tapi dia bilang lada asadun, di hadapan saya ada asad. Ya. Nah itu haliyah, berarti asad di sini bukan asad hakiki, karena kita melihat dengan mata kepala kita hal keadaan waktu itu nggak ada asad. Itu menunjukkan bahwasanya kata asad itu hakikah. Itu salah satunya. Ya. Dan keadaan itu banyak keadaan, ya kan? Kita nggak bisa menggambarkan keadaan. Ya. Kalau yang ini yang khudu zinatakum tuh qarinah haliyahnya apa? Khuzu zinatakum ini perintah untuk orang salat. Ya. Zinah itu perhiasan. Ya. Secara makna tidak mungkin orang cuma nyuruh ambil perhiasan kalian ketika kalian mau salat. Berarti maksudnya apa? Masa disuruh mengumpulkan perhiasan mau salat? Nggak cocok maknanya. Ya. Nah, tapi kalau mau lihat qarinah rincinya coba buka tafsir. Anda belum buka tafsirnya yang rinci. Ya. Ini contoh-contoh di di Hawasyi aja. Ya. Ustaz, Ya. tadi contoh asil khamr masuk di itibar ma ya'ulu ilai. Apakah khamr juga bisa masuk di musabbabiyah atau sababiyah, karena khamr itu akibat dari diperasnya inap? Enggak, bukan. Kalau kita pengen musabbabiyah, lafaz yang digunakan adalah lafaz sabab. Tapi inap itu bukan sabab daripada khamar. Ya, inap itu bahan khamar, tapi bukan sababnya. Ya. Dia bahan. Kalau sabab itu mengucapkan lafaz sabab, tapi yang diinginkan adalah musabab. Tapi kalau antum tadi yang jadi lafaz sababnya adalah aksirnya, sedangkan aksir itu qarinah, bukan lafaz sababnya. Ya, kata aksir itu qarinahnya. Qarinah bahwasanya khamar itu bukan khamar yang udah jadi air. Ya, qarinahnya adalah aksir. Ada lagi? Ustaz, Ya. emang kalau yang ra'ainal ghaitha tuh bisa nggak dibilang qarinahnya tuh istihalah juga bisa? Enggak. Istihalah itu karena ada lafaz. Karena ada lafaz ra'ainanya. Justru kita bilang istihal karena qarinah lafziyahnya. Karena lafaz ra'ainanya. Bukan konteks atau kondisinya gitu. Bukan. Jadi kita tahu makna memelihara itu bukan karena mustahilnya, tapi karena lafaz. Ya, lafaz ra'aina. Ya. Oh ini lafaz ra'aina. Lafaz ra'aina. Mustahil kita mengartikan ra'aina hakiki. Mustahil kita mengartikan ghais makna hakiki. Kenapa? Karena ada lafaz ra'aina. Karena ada lafaz ra'aina. Jadi lafaz ra'aina itu menghalangi kita daripada memahami kata ghais dengan kata hakiki. Ya. Qarinah. Kalau kalian pengen contoh-contoh yang kontemporer, baca Al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha. Ya, itu beliau kalau ngasih contoh mentahlilnya juga sangat bagus. Ya. Buku Balaghah itu salah satu buku yang buku modern kalian perlu. Karena buku modern ketika mereka menjelaskan contohnya tidak berhenti pada syahidnya. Antum kalau baca buku-buku turas, baca buku Balaghah yang turas, cuman disebutkan misalnya a'siru khamra ainaban. Udah seperti itu aja. Atau itlaqus sabab wa iradatul musabbab, bilangnya seperti itu aja. Tapi buku modern enggak, buku modern ditahlil. Misalnya tadi wa idza qumtum ila salat. Kenapa menggunakan kumtum? Kenapa berbalik dari aradtum al-iqamah dengan kumtum? Oh, fi'il madhi itu menunjukkan bahwasanya keinginannya itu sudah sudah sangat tinggi sehingga seakan-akan sudah terrealisasi, sudah terjadi. Maka diibaratkan dengan fi'il madhi. Nah, mereka seperti itu. Jadi menghitab perasaan kita juga, ya. Jadi maknanya semakin indah. Ya.
Dan kadang buku-buku apa namanya itu kalau ditulis oleh orang-orang yang memang ahli dalam balaghah. Kadang ada buku-buku balaghah yang nulis mengutamakan zauk tapi di luar kaidah, ada juga yang seperti itu. Makanya nggak semua buku kita sarankan ya. Jadi dia zauk saya menunjukkan makna ini seperti ini, padahal di luar kaidah, nggak cocok juga. Jadi harus tetap dipadukan ya. Makanya kalau buku dokter Al-Azhar, karena Al-Azhar itu menggabungkan antara turas dan modern, itu bagus buku-buku Azhar untuk balaghah. Dan sekarang tulisan terbagus dan paling bagus dalam balaghah karyanya Syekh Abu Musa ya, karya-karya Syekh Abu Musa, atau yang baru meninggal kemarin rahimahullah, Syekh Mahmud Taufik ya. Beliau melihat usul fikih dari kacamata balaghah ya. Buku beliau Dilalatul Alfaz alal Ma'ani, melihat usul fikih, bagaimana usul fikih menyebutkan mujmal, mufassal, tapi beliau melihatnya dari kacamata balaghah ya. Karena antara usul fikih dan balaghah itu berkaitan erat ya. Usul fikih membahas majaz, membahas isti'arah, membahas kinayah ya. Kemudian membahas majaz bil hasbi, majaz bi ziyadah. Begitu juga dengan balaghah bayaniyin. Tapi kadang ada di detail-detail ada perbedaan ya antara usul fikih dengan dengan balaghah. Maka jangan kita nggak tepat kalau misalnya bilang kalau pengen merujuk merujuk alaqah dalam ini lihat buku usul misalnya. Enggak, karena usul itu sentuhannya sudah ada rasa usulnya. Ya, meskipun mereka membahas majaz tapi sudah ada rasa usulnya, berbeda dengan ulama bayan. Jadi kadang ada berbeda sedikit tentang makna hakikah, tentang makna majaz, ada sedikit perbedaan antara ya, meskipun secara umum sama misalnya. Ya. Majazul hasfi wa ziyadah itu ada perbedaan antara ulama bayan dengan ulama usul. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan seperti itu, yang dirujuk utama siapa? Ulama bayan. Karena majaz itu majalnya mereka. Setiap orang itu ada majalnya masing-masing. Ya. Makanya ada makalah ulama usul itu mencapai hal-hal di dalam nahwu yang belum dicapai oleh ulama Arabiyah. Ada kan yang seperti itu, perkataan seperti itu. Nah, itu khilaf yang dicapai. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ulama usul itu mencapai hal-hal yang ulama Arabiyah belum sampai didapatnya oleh ulama usul. Ya. Nah, para ulama Arabiyah nggak terima. Pokoknya kalau di luar yang dicapai ulama Arabiyah berarti bukan pembahasan bahasa Arab. Ziyadah. Berarti bisa jadi pembahasannya tentang usul fikih atau apa. Ya. Karena bukan. Ya. Pokoknya dalam setiap ilmu rujuklah ahlinya. Ya, rujuklah ahlinya. Meskipun si fulan misalnya menulis buku usul fikih dan bagus permasalahan membahas tentang majaz. Tapi ketika kita membahas tentang permasalahan majaz, bukan ke buku usul fikih rujukannya. Meskipun di buku usul fikih ada. Ya, rujukannya tetap ke ulama balaghah. Karena setiap orang itu ada takhasusnya masing-masing. Memang para ulama itu rata-rata menguasai mutafannin, menguasai, tapi tetap aja ada ghalib. Tetap ada kecenderungan, ya. Nah, makanya dalam setiap ilmu itu rujuklah imam di dalam fan ilmu itu masing-masing. Ya. Kita tidak mendewakan satu imam. Ya. Tapi ada orang masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi penjelasan tentang al-wad'u sama al-istimal dan al-fahmu itu apakah sudah menjadi bagian dari penjelasan dari kaidah al-istimal min sifatil mutakallim wal hamlu min qabl as-sami' wal wad'u qablahu. Ya. Hamal itu sama dengan hamal itu dikata ikhbar, ya. Hamal dengan faham sama. Al-hamlu. Ya. Ya, wada itu sebelum daripada isti'mal dan hamal. Ya. Hamal. Makanya kita bilang yahmilu ma'nal mukhatab ala madza? Ma'nal mutakallim ala madza? Ya. Membawa makna itu maksudnya paham. Paham kita mau dibawa kemana nih makna ini? Dibawa ke hakikah atau dibawa ke majaz? Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكرك